Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Wirutama, perwakilan dari kelompok 6 Jumatek, akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami dengan judul atau aplikasi kami bernama Stocking Bits. Ada tim kami yang beranggotakan ada saya Diki Wirutama, kemudian ada Widya Ningrum, kemudian ada Sinta Pusposari, Layali, dan juga Maulidia. Kemudian agenda kali ini kita akan membahas mengenai latar belakang dan juga tahapan AI Project Cycle. Yang pertama, latar belakang apa sih? Latar belakang dibuatnya aplikasi ini. Dalam sebuah perusahaan yang memproduksi barang, tentunya terdapat persediaan bahan baku yang harus dikontrol. Perusahaan tas milik Bu Indah merupakan salah satu UMKM yang sangat aktif dalam kegiatan produksinya. Oleh karena itu, akan sangat berisiko bagi kegiatan penjualan, karena membutuhkan waktu yang tepat untuk kapan mendapatkan atau mempertahankan persediaan bahan bakunya seperti bahan imitasi kulit dan benang nilon. Karena jika terjadi kelalaian sedikit, baik kelebihan ataupun keterlambatan dalam persediaan bahan baku, maka bisa menurunkan penjualan usahanya. Kemudian di sini ada tahapan AI project cycle kami. Ada yang pertama ada problem scoping, kemudian ada data acquisition, kemudian ada data exploration, kemudian ada data modeling, kelima ada evaluation, dan yang keenam ada deployment. Yang pertama ada problem scoping. Dalam sistem pengolahan persediaan milik toko Bu Indah beroperasi secara manual dan beresiko berantakan serta terjadi kesalahan pencatatan. Selain itu, toko tas Bu Indah belum juga dapat memprediksi kebutuhan persediaan bahan baku tas, sehingga bisa mengakibatkan baik kelebihan maupun kekurangan bahan baku yang bisa menghambat penjualan. Serta hal itu dapat mengakibatkan kesalahan keputusan dalam menentukan persediaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kelompok kami menciptakan aplikasi berbasis web yaitu Stocking Bits untuk mempermudah produsen khususnya Bu Indah untuk memprediksi persediaan bahan baku. Kemudian kita masuk ke data acquisition atau tahap kedua dari AI Project Cycle. Dalam tahap ini bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, menyiapkan data hingga memprosesnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jenis serta metode yang dipilih pada umumnya bertujuan untuk menyederhanakan setiap langkah yang dilaksanakan pada keseluruhan proses. Suatu sistem akuisisi data pada umumnya dibentuk sedemikian rupa sehingga sistem tersebut berfungsi untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyimpan data dalam bentuk yang siap untuk diproses lebih lanjut. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama, kami mengambil referensi dari Kaggle serta survei dari perusahaan tas yang kami tuju. Kemudian terdapat sejumlah 55 dataset, 55 data yang ada di dataset kami dengan 5 variabel, yaitu ada tanggal, jumlah, bahan, permintaan, dan prediksi. Next, dan untuk data yang di sebelah kiri ini adalah dataset awal yang kita buat pada awal proyek akhir, sedangkan yang sebelah kanan adalah dataset pasti yang kita sesuaikan antara transaksi yang dilakukan oleh usaha Bu Indah dan juga notebook referensi kami. Kemudian tahap ketiga kita masuk ke data exploration. Data exploration merupakan metode eksplorasi data dengan menggunakan teknik matematika sederhana dan di teknis grafis dalam meringkas data pengamatan. Pada tahap ini dapat membantu melihat data sebelum membuat asumsi apapun. Ini dapat membantu mengidentifikasi kesalahan yang jelas serta lebih memahami pola dalam data ataupun mendeteksi outlier atau peristiwa anomali. Pada tahap ini kami melakukan encoding data. Encoding data merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengubah dataset menjadi sebuah sandi ataupun bilangan numerik sehingga memudahkan mesin dalam melakukan learning. Di samping merupakan contoh encoding data dari setiap variabel yang telah kami buat. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu ada data modeling. Pada tahap ini merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem orientasi objek dan mempermudah pengembangan piranti lunak RPL serta memenuhi semua kebutuhan pengguna dengan efektif, lengkap, dan tepat. Pada tahap ini untuk proses modeling kami menggunakan algoritma naive Bayes untuk mendapatkan hasil output pada akurasi dengan tingkat akurasi data prediksi sebesar 78%. Sedikit mengenai Bayes, itu merupakan metode pembelajaran mesin yang memanfaatkan perhitungan probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh
ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi probabilitas pada masa depan berdasarkan pengalaman pada masa sebelumnya. Kemudian kita masuk ke tahap evaluation. Tahap ini lebih berfokus untuk mengevaluasi ulang tingkat akurasi pada hasil yang ada di tahap modeling. Di sini kami menggunakan trend test split yang bertujuan sebagai untuk men-split data sehingga kita bisa tahu akurasi mana jika data itu di split gitu. Seperti contohnya di samping trend size-nya sebesar 0,8 itu artinya data testing sebesar 20% dan juga data trainingnya sebesar 80% dari keseluruhan dataset. Nah ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan benda kita, misalnya 0,7 sama 0,3 ataupun yang lainnya. Kemudian sebelum deployment kita build modeling kita menjadi dalam format pickle, di mana file pickle ini digunakan adalah bagian dari modeling yang akan digunakan untuk proses deployment. Nah, tahap terakhir yaitu deployment. Deployment merupakan kegiatan untuk mendemonstrasikan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para programmer untuk dibuat sebagai aplikasi maupun website. Nah, sebelum melakukan deployment kita perlu memastikan bahwa aplikasi kita berjalan lancar di localhost. Berikut beberapa dokumentasi localhost dan juga deployment yang telah kami lakukan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian demo web aplikasi kami yang bernama Stock Image. Nah, sudah muncul bagian halaman awal dari website kami atau landing page kami yang bernama Stock Image, yang dimana di bagian awal ada heading yang bernama prediksi persediaan bahan baku dan tujuan dari aplikasi ini, yaitu mampu membantu produsen dalam memprediksi keputusan mempertahankan atau menambah persediaan bahan baku dengan parameter jumlah bahan, tanggal, serta permintaan. Kemudian kita masuk ke bagian kedua. Di sini adalah sedikit mengenai aplikasi kita, dan ada 3 keunikan, yaitu ada aman, gelis, dan juga cerdas. Kemudian kita masuk ke bagian latar belakang aplikasi kami. Di sini ada basic idea. Di sini menjelaskan mengenai latar belakang kami membuat aplikasi ini. Di sini kemudian di bagian prediction ini adalah nanti akan masuk ke halaman web prediksi kami. Selanjutnya di bagian terakhir ada kontributor atau anggota kelompok 6 yang berkontribusi membuat proyek akhir kami. Ada saya di Wayu Pratama, kemudian ada Widyaningrum dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan langsung mendemokan aplikasi kami, di mana kita di sini tinggal pencet saja start prediction. Nah, sebelum itu karena kami mengalami sedikit beberapa kendala dalam deployment, kami melakukan demo di localhost. Di sini sudah muncul web prediksi kami yang menggunakan algoritma Naibayash. Nah, di sini ada judul awalnya dan tujuannya, serta di sini ada beberapa parameter. Ada 5 parameter. Yang pertama kita bisa masukkan tanggal, kemudian kita pilih tanggal, kemudian bisa bahan, jumlah, serta permintaan. Nah, di sini ada tanggal 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 31 dan lainnya. Nah, di sini misalnya kita masukkan tanggal 15, kemudian kita pilih tanggal karena 15 setengah bulan, kita pilih yang pilihan kedua. Kemudian misalnya kita pilih bahan imitasi kulit, kemudian kita pilih jumlah di atas 20 meter, dan juga misal kita pilih permintaannya itu turun. Nah, kemudian tinggal kita klik prediksi. Maka akan muncul hasil prediksi berwarna hijau atau mempertahankan stok.
Di sini artinya mempertahankan stok itu dalam kondisi tersebut, produsen tidak perlu membeli bahan baku karena bisa mengakibatkan kelebihan bahan baku, melainkan cukup mempertahankan bahan baku dengan memprediksi kejadian yang lain agar tetap terkontrol. Nah, itu contoh dari mempertahankan stok. Nah, sekarang misalnya kita masukkan tanggal akhir bulan, misalnya 27, kemudian kita pilih tanggal yang akhir bulan, kemudian kita pilih bahan, misalnya benang nilon, dan pilih jumlah di antara 10 dan 20 meter. Kemudian di sini kita pilih permintaannya naik. Nah, di sini sedikit saya jelaskan, misalnya data yang kami atau variabel yang kami teliti atau kami survei itu berdasarkan dari UMKM atau kota Samarinda, yang dimana banyak ada imitasi kulit dan rata-rata digunakan imitasi kulit dan benang nilon. Di sini benang nilon harganya lebih tinggi daripada imitasi kulit. Kemudian di sini ada ukuran atau jumlah sisa atau persediaan bahan baku dari bahan tersebut. Nah, di sini kemudian ada parameter permintaan, ada yang turun dan naik. Ini maksudnya kalau permintaannya turun, maka itu maksudnya di permintaan pasarnya tentang bahan tadi turun, maka kan biasanya kalau hukum permintaan itu kalau permintaannya turun, harganya juga akan turun. Nah, dan biasanya kalau permintaannya naik, harganya juga akan naik. Nah, ya kita di sini langsung klik prediksi saja. Nah, di sini hasilnya warnanya merah atau menambah stok, yang dimana menambah stok itu artinya peringatan pada produsen untuk segera menambah bahan baku atau stok dari bahan tas tersebut untuk menghindari keterlambatan atau menghindari kekurangan bahan baku sehingga dapat menghambat produksi atau proses produksi. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 6 Jumatek tentang aplikasi Stocking Blitz. Apabila ada kesalahan dari penyampaian ataupun tutur kata, kami mohon maaf. Saya tutup, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.